Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Lur Mat Peci Channel. Insya Allah kita membahas sedikit banyak tentang Satrio Piningit, Imam Mahdi, Ratu Adil, akhir zaman dan sebagainya, Lur. Ya, buat tambahan ilmu pengetahuan buat kita. Oke, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana dan juga dari malapetaka, dan juga selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat buat kita semuanya, Lur, saudaraku senusantara. Oke, Lur. Selamat berbuka puasa, Lur. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan ini. Dan sampai saat ini juga, detik ini juga, ya, tanda-tanda besar masih belum nampak, ya kan, masih belum nampak, Lur. Jadi harap bersabarlah, ya kan, bersabar untuk kita semuanya, Lur. Bersabar baik untuk kita semua, saya dan semuanya, ya kan. Siapa sih yang tidak ingin beliau keluar, ya kan. Kita sebagai pengikut setia beliau Satrio Piningit menginginkan beliau ini cepat keluar, kan seperti itu, ya toh. Banyak yang terutama saya, ya, terutama saya ini menginginkan saya pribadi bulan Ramadan ini, Lur. Karena kenapa? Bulan Ramadan ini penuh dengan kenikmatan pahala seperti itu, dan ridho Allah yang juga begitu besar jika kita memohon, ya kan. Dan malah sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak menyukai kemunculan beliau, beliau malah senang. Semakin lama mereka itu semakin senang, Lur, ya kan. Semakin lama mereka senang, peluang untuk membuat suatu kemungkaran semakin luas lah, ya kan. Melakukan sebuah keinginan nafsu pribadi sendiri, memperkaya sendiri, ya toh. Ini yang ya tahu sendiri lah untuk siapa, ya kan. Rakyat sekarang jomplangnya Masya Allah, perbedaannya sangat-sangat jauh, ya kan. Seperti itu bagi mereka yang tidak menyukai beliau, bahkan mereka bahkan berdoa, kan, sama dengan kita. Orang yang tidak menyukai beliau itu berdoa juga, Lur. Semoga tidak dihadirkan ataupun dihadirkan itu lama, kan? Jangan sekarang. Mungkin doa itu mereka rata-rata mereka itu seperti itu, ya kan. Lama lah, nggak sewaktu dekat ini, ya, mereka inginkan kan seperti itu, ya kan. Bahkan kalau bisa diundur 10 tahun 20 tahun ke depan, setelah masa jabatan mereka berakhir, ya kan. Mereka berbuat seenaknya demi kepentingan pribadi dan kelompok-kelompoknya, ya kan. Bagi mereka yang kaya-kaya itu untuk kaya dari golongan mereka, ya kan, dari golongan mereka, dari golongan atas. Mereka seperti itu, pemimpin seperti itu nggak memikirkan rakyat, ya. Rakyat sebagaimana kita ketahui semakin susah, ya kan. Bahkan berumur atau berusia 40 tahun ke atas pun sangat sulit mendapat pekerjaan. Dapat pekerjaan apa yang diperbolehkan oleh mereka itu? Ojol, ya kan, ojek online, kan seperti itu, Lur, atau di usia seperti itu. 30 jarang lah, ya toh. Bahkan mereka menyediakan lowongan hanya untuk usia-usia produktif, ya toh, di bawah 20 atau di bawah 30 tahun, 23 atau 25. Lah kalau usia 40 ke atas seperti kita, atau 50 tahun seperti kita, untuk mencari pekerjaan pun sangat-sangatlah sulit, ya kan. Jalan satu-satunya yaitu ojol. Asal persyaratannya lengkap, ya kerjalah. Ya, itu pengalaman saya pribadi, Lur. Saya usia ya hampir setengah abad, ya kan. Mencari pekerjaan pun sangat-sangat sulit, ya kan. Dan alhamdulillah masih diberikan oleh Allah sebuah pekerjaan, ya, walaupun ojol seperti ini, ya kan, kita jalani saja, ya. Saya ini sekarang alhamdulillah, Lur, sudah bekerja di ojol,
ojek seperti itu pun sudah maksimal, ya kan, berusia-usia seperti kita bisa atau di sebuah perusahaan apa mungkin bagian gudang atau apa usia seperti itu, tapi kan tentu ada orang dalamnya, ya kan, orang kenalan. Nah, kalau kita tidak mengenal siapa-siapa, sulit cari pekerjaan seperti itu. Ya bukan curhat atau apa, ini kenyataannya seperti itu. Di Nusantara, di negeri Konoha seperti ini, di usia 40 ke atas, 40 tahun ke atas, itu sangat-sangat sulit sekali mencari pekerjaan. Dan masih peluang terbuka, yaitu apa? Ojol. Coba daerah sekitar Anda, saudaraku semuanya, ya kan, di usia-usia senja seperti itu, maksimal ya ojol, ya kan, seperti itu. Oke, kembali Lur. Sebagaimana kita ketahui, tanda-tanda besar masih belum juga hadir, belum hadir. Untuk saudaraku semua, marilah kita bersabarlah, ya kan. Kita juga sebagai manusia, ya kan, hanya menduga-duga dan mengira-ngira, atau bukan ramalan. Kan ramalan kan itu kan kebanyakan pasti, ya toh. Kalau saya kan alhamdulillah sebelumnya kan diawali dengan insya Allah, jika Allah diizinkan, ya kan, jika Allah mengizinkan, seperti itu Lur. Kalau bagaimanapun ya, kalau saya sih nggak ngawur-ngawur amat, ya kan. Saya sesuai apa yang saya rasakan, petunjuk-petunjuk alam itu memang di bulan Ramadan inilah tepatnya, itu perkiraan saya pribadi seperti itu Lur. Mungkin saudara-saudaraku semuanya mungkin mempunyai hal yang sama, ya kan. Mesti kita sama, ya kan, menunggu kehadiran beliau, seorang pemimpin yang kita idam-idamkan demi kemaslahatan umat atau keselamatan apa ya, kesejahteraan seluruh Nusantara, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, manapun saudaraku se-Nusantara, ya kan. Andaikan penduduk kita 270 juta, ya, yang miskin itu paling 250 juta, bayangkan. Atau kanlah 200 juta, ya Pak, sekarang ini begitu timpangnya, bagaikan langit dan bumi kehidupan kita di negeri kita. Sebetulnya kita ini kaya raya, sebetulnya seharusnya gini, kita layak untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Karena selama dalam pekerjaan yang saya dulu di ojol, ya kan, jalan raya, ya toh, itu saya banyak ketimbang saya temui Lur, seperti itu. Banyak yang gelandang-gelandangan, banyak yang wes tahu sendirilah kehidupan jalanan seperti itu, ketimpangan yang begitu mencolok, ya kan, seperti itu Lur. Walaupun ojol ya tentu saja ada potong-potongannya, ya enggak sepenuhnya, seperti itulah resikonya Lur. Kita yang kelas bawah, paling bawah seperti itu kan, hanya beliaulah harapan kita, satu-satunya pemimpin yang tidak kenal siapapun, ya kan, beliau sendiri, seperti itu Lur. Beliau sendiri tentu saja atas petunjuk dari Allah dan juga perintah dari Allah. Jadi beliau ini nanti apa ya, mengemban tugas itu adil gitu loh. Kenal nggak kenal tetap mendapatkan sebuah keadilan. Nah, seperti itu. Bukan mentang-mentang masih saudara atau teman atau satu kampung mendapatkan mendapatkan peluang, tidak, sama, disamakan, seperti itu. Disamaratakan oleh beliau. Makanya yang disebut Ratu Adil ya ini. Karena Ratu Adil kan adalah sebutan, ya kan. Disamaratakan semua, walaupun yang kaya atau yang miskin itu dia nanti beliau ditangani beliau itu sama, tidak ada yang kaya ataupun tidak ada yang miskin, sama, walaupun kaya walaupun sama, seperti itu. Makanya yang disebut Ratu Adil kan seperti itu, pemimpin yang diidam-idamkan setiap manusia yang mengerti siapa itu Imam Mahdi, ya kan. Dan siapa pula yang sekarang ini masih Satro Pinit, yang sekarang masih dipingit, yang kita tunggu-tunggu hingga saat ini, ya kan, seperti itu saudaraku. Saya bikin konten seperti ini untuk apa ya,
seperti mengungkapkan sesuatu yang ketidakadilan di masyarakat, ketidakadilan dalam kehidupan, kebincangan, ketimpangan yang sangat tinggi lur, yang sangat jaraknya sangat jauh, ya kan, seperti itu. Saya merasa apa ya, kalau ketidakadilan merajai di Nusantara itu rasanya seperti gimana gitu loh. Tapi apa daya, ya kan, nggak punya kekuatan, nggak punya apa-apa, ya hanya mengungkapkan lewat konten ini, ya kan? Seperti itu lur, banyak masyarakat kita di luar sana.